اجعلنا من خيار أمته، انظرنا بذيل حرمته، لمن أجل هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافل الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Dapatkan uang sejumlah 50 juta. Oh, ini 5.559.600 rupiah. Dan tamu undangan terhormat, karena tadi saya bilang snack sudah dibagikan, berarti kita langsung saja meningkat ke acara selanjutnya, yakni Mau'izatul Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Habib Ali bin Hasan Al-Bahar LCMA. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Al-Ustadz Abai Baihaqi, Sarjana Ekonomi. Kepada Ustadz Abai Baihaqi, waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا كان محمد لكن رسول الله ولكن رسول الله وكان بشيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا اذكروا الله واذكروا الله ذكرا كثيرا واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا اللهم ارحمنا بالقرآن صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Mukarram Ustadz Abai Baihaqi, sarjana ekonomi. Mudah-mudahan apa yang telah dibacakan bisa menjadikan
manfaat bagi yang baca, umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik para hadirin juga jamaah sekalian, melangkah ke acara selanjutnya, yakni Mau'izatul Hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Habib Ali bin Hasan Al-Bahar LCMA. Beliau sekaligus Ketua Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Pusat. Kepada Al-Mukarram Habib Ali bin Hasan Al-Bahar LCMA, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bi maulidi Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sayyidi waladi Adnan. Walakal hamdu bi Indonesia, walakal hamdu bi Indonesia fakhril buldan, fasalatuka wa salamuka al-atamman al-akmalan ala habibin zikruhu yudhi'u fil qulub wa yazidu fil iman Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila an yafna zaman. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Puja dan puji syukur tidak pernah berhenti kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan keislaman, kenikmatan keimanan, kenikmatan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan Indonesia sebagai negara yang penuh dengan keberkahan dan negeri yang paling membanggakan. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa, yang kami cintai dan kami muliakan, dan kami mengharapkan keberkahannya. Para alim ulama, para kiai, para asatizah, para habaib, mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semua. Guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Mansur mata'anallah biduri hayati, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan penuh dengan keberkahan. Keluarga besar Al-Mansuriyah selalu mansur minallah, mendapatkan pertolongan dari Allah, keberkahan dari Allah. Dan yang paling istimewa dari tadi saya lihat yang paling banyak, sebelum saya menyapa ibu-ibu, keluarga besar MUI tingkatannya dulu, MWC Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan syurianya, tanfiziahnya, semuanya selalu penuh dengan keberkahan. Kemudian kalau ada pejabat pemerintahan, Pak Lurah mudah-mudahan sehat walafiat. Sekarang kita nyapa ibu-ibu paling banyak tuan. Saya ulangin lagi, yang paling banyak nyakitin laki atau perempuan? Yang paling banyak mengkhianati laki atau perempuan? Kalah gitu. Yang paling banyak bohong laki atau perempuan? Banyak bohong.
Bentar dulu. Banyak bohong, banyak apa lagi tadi? Belum selesai kita ngomong dulu. Yang paling berjasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibunda beliau, laki atau perempuan. Hari ini kita akan sedikit menyebut nisa haula Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang ada di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau lahir, di saat beliau lahir. Yang pertama, ibunda beliau. Banyak yang gak ngaji, kadang-kadang sembarangan. Ada yang berani ngomong ibu dan bapak Nabi. Betul MC? Bu, kalau anak ibu seorang Rasul itu kan gak mungkin. Kira-kira ibu dimasukin kemana? Ke surga atau ke neraka? Karena nggak ngaji. Oh Habib, Pak Ustadz, Pak Kiai, ada hadisnya. Ntar dulu. Kalau ngaji dikasih tahu hadisnya, cara memahaminya gimana. Ada hadis Nabi ini lagi tren kan, one day one hadis. Nggak pakai guru, nggak pakai kiai, nggak pakai habib, nggak pakai ustadz. Langsung dipraktekin. One day one hadis. Pas hadisnya tentang tata cara makan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau makan dengan 3 jari. Pas lagi dapat itu, lagi pengen makan soto, bubur ayam. Gimana cara makannya? Kiamat Mansur pernah ada pengajian di Surabaya. Pas temanya itu adab makan dan minum Rasulullah. Pas sampai di hadis itu, ini murid yang datang ini udah niat emang pulang ngaji mau makan rawon. Begitu dengar hadis itu, dia nggak sabar karena ini nggak mau selesai. Udah lapar banget, maksudnya belum pakai doa dia udah mau jalan. Dia tanya, Pak Kiai, kalau rawon gimana? Sosoren berarti. Terus hirup aja hirup. Pokok dah. Kalau ngaji dikasih tahu, itu tidak wajib dan disesuaikan dengan. Kalau ngaji itu enak. 3 jari, oh dijelasin sama kiainya, sama ustadznya, sama habibnya. 3 jari, Nabi itu yang beliau konsumsi kurma. Apa Bu? Kurma, masa 5 jari? 3 jari. Satu contohnya. Yang kedua, one day one hadis tapi nggak pakai guru. Pas Nabi Muhammad kalau hujan turun keluar dari rumah. Kalau kita pengen Bu, bid'ah. Kalau hujan turun masuk ke rumah, bid'ah. Mana ada hadis dari Nabi hujan turun masuk ke rumah? Hah? Ngerebus. Nabi Muhammad one day one hadis. Kalau hujan turun, Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, basah-basahan, buka penutup kepalanya, baca doa. Dipraktekin di Bogor sama ASN pas lagi hujannya 1 hari 12 kali. Yang salah siapa? Ngaji. Kalau ngaji dikasih tahu, itu bukan wajib. Itu bukan wajib. Nanti kalau sama kiai, sama ulama, sama apa dijelasin, ini nggak wajib neng, tongkong nggak wajib neng, nggak wajib. Siapa bilang wajib? Semua yang dari Rasulullah berarti wajib. Kalau ngaji dikasih tahu, ya Nabi Muhammad berada di wilayah yang seringkali hujannya itu turun setelah sholat istisqa. Kalau di Bogor masuk angin yang disalahin Nabi, padahal ininya enggak. Kita bersyukur di tengah-tengah kita ada Al-Mansuriyah,
ada kiai-kiai kita, ada Habib Abdullah tadi yang sudah membacakan maulid, kemudian sampai selesai mahalul qiyam dan doanya. Dikasih tahu, nanti bakal nyambung tuh. Perempuan banyak di surga kan, nanti dulu, sabar dulu. Kamu masih penasaran kan? Masih, ntar dulu. Kita lihat dulu. Udah tahu ya, kalau nggak ngaji itu bahaya. Ada lagi nih, satu lagi. Karena main dapat dari forward, posting, atau kitab salah cetak. Pas hadisnya yang dia dapat, al-habbatus sauda dawa likul lida illa al-maut atau illa as-sum asam, maaf. Habbatus sauda salah cetak, baknya jadi ya al-hayyatus sauda. Habbatus sauda itu artinya jinten hitam, al-hayyatus sauda ular hitam. Kacau nggak? Pas dapat postingan itu salah cetak, khotib pas nggak ada, naik di khotib, saudara-saudara, ular hitam. Salah. Bahaya kalau tidak punya guru, bahaya kalau tidak ada yang membimbing, dan guru yang membimbing tersebut harus punya guru juga. Saya sekarang sering mengingatkan, banyak yang tampil di mana-mana itu, mohon maaf, tukang obat bukan dokter. Tukang obat maksudnya dokter. Tukang obat semuanya bisa disembuhin loh. Tukang obat kalau ditanya sangatnya mana? Belajar di mana tukang obat? Ini mohon maaf dengan tukang obat, mohon maaf. Mohon maaf. Bener, mohon maaf nih, bukan berarti enggak sama sekali, kan ada rezeki boleh-boleh aja kan gitu. Cuma jangan sampai ada yang jadi tukang obat nyalahin dokter. Mau ngalahin? Jangan sampai di dunia keilmuan Islam ini ada orang kagak punya sanad, main ngomong aja sembarangan. Akhirnya salah satu contoh. Saya beberapa hari yang lalu baru pulang dari Baghdad. Itu kalau baca masa lalu Baghdad, alaf lailah wa lailah, 1001 malam, dari mulai ulama-ulama besar sampai yang jenaka Abu Nawas itu di mana? Sekarang nggak bakalan kita temukan di Baghdad ada pengajian ibu-ibu, itu nggak bakalan. Padahal kam min faqihin wa kam min mufassirin wa kam min muhaddisin wa kam min waliin wa kam banyak betul. Sekarang apa yang menyebabkan hancur? Salah satu dari penyebabnya, banyak yang waktu itu terlibat menghancurkan negaranya sendiri atas nama Islam, namanya ISIS. Hancur. Yang kedua, salah satu penyebabnya, pemimpinnya nggak bijaksana. Makanya kita kalau punya pemimpin kita doain, apalagi wakilnya. Yang ketawa, emang kenapa sih wakilnya? Kalau Imam Fudail bin Iyad selalu mengatakan, kalau saya punya doa yang langsung dikabulkan oleh Allah, maka doa itu akan saya khususkan untuk pemimpin. Kenapa? Kalau pemimpin ngaco, korbannya makanya gak ada keracunan lagi. Nih kita doakan, karena kalau pemimpinnya kenapa-napa, yang jadi korban apa coba? Irak kurang apa ibu dan bapak? Irak itu dulu pernah punya mata uang namanya dinar. 1 dinar itu sama dengan $7. Bayangin. Kita beruntung Indonesia masih banyak para kiai, masih banyak para habaib, masih banyak para ulama, masih banyak santri, masih banyak ibu-ibu yang kalau tidak ada gurunya, tidak ada yang membimbingnya. Jangan, maaf ya, kalau ada dokter
Kita datang ke satu dokter nih, mau disuntik, kita tanya, dok, dokter alumni mana? Saya otodidak. Lari nggak kita? Otodidak. Urusan jasad saja kita nggak mau serahkan dengan yang otodidak. Apalagi urusan. Jangan sampai nanti Indonesia mau dikacaukan nih dengan tukang-tukang yang gak jelas sanatnya. Tiba-tiba mau nyalahin kiai, tiba-tiba mau nyalahin. Sanatnya dari mana? Gak ada. Beda dengan guru kita dari Lirboyo, sambung menyambung sanatnya sampai ke baginda Rasulullah SAW. Kemudian, nah ini sekarang pelan-pelan Bu ya, kita akan masuk siapa saja yang ada di sekeliling Rasulullah di saat beliau lahir. Siapa Bu? Yang tahu kalau presiden yang kemarin tuh ngasihnya sepeda. Kalau presiden sekarang jam Rolex. Siapa saja wanita yang ada di saat Rasulullah dilahirkan? Yang pertama adalah Suwaibah. Suwaibah, perempuan. Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Begitu dapat informasi dan mendampingi Siti Aminah binti Wahab melahirkan, Suwaibah saking gembiranya lari ke majikannya namanya Abu Lahab. Waktu itu Abu Lahab episode pertama masih apa? Kan kalau nonton berseri episodenya harus diikutin sampai langsung Abu Lahab gembira dan mengatakan, Suwaibah, ambil seekor kambing sembelih buat makan. Makanya kalau peringatan Maulid mesti ada, ya mau kembuli pokoknya ada makanan deh. Yang kedua, kamu saya merdekakan. Maulid Nabi Muhammad mendatangkan makanan, mendatangkan kemerdekaan. Ini yang disebut oleh Mufti Diyaril Nusriyah As-Sabiq, Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, di dalam salah satu makalah beliau yang beliau tulis, Al-Barakah wa Miladun Nabi Muhammad SAW. Keberkahan yang mengelilingi dan menghimpuni kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada Suwaibah. Kemudian siapa lagi? Perempuan. Jadi kalau Maulid Nabi banyak perempuan itu nggak salah, bener. Suwaibah. Habis Suwaibah nanti ada Ummu Aiman. Ummu Aiman namanya Barokah. Budak yang diwarisi dari ayah beliau, dari Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Ummu Aiman, dan Ummu Aiman nanti yang bersama Nabi Muhammad dan ibundanya Siti Aminah berangkat ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah di usia 6 tahun kurang lebih, bersama ibundanya Siti Aminah, dipeluk, disayangi, hangat sekali pelukannya. Sampai ke Madinah bersama ibundanya dan Ummu Aiman. Begitu kembali dari Madinah, ibunda Nabi Muhammad Siti Aminah merasakan sakit. Sampailah berada di satu pedesaan namanya di satu pedesaan namanya Abwa. Dan ibunda Nabi Muhammad mengatakan, wahai Muhammad, kalau kita ngomong di sini maksudnya, dari sini ke Abwa berapa kilometer? Ibundanya mengatakan, Muhammad, kalau ibu kenapa-napa, kamu pulang sama Ummu Aiman ya. Ibunda Nabi Muhammad meninggal dunia di kota Abwa, dan Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Ummu Aiman yang menemani Nabi Muhammad sampai kembali ke Mekah. Ada Aminah binti Wahab, Siti Aminah, ada Suwaibah, ada Ummu Aiman. Siapa lagi? Siapakah kalau kita mau sebut? Bahasa kita apa ya? Bidan, bukan bidan, apa ya? Udah ngopi belum? Udah habis belum? Yang membantu persalinan Siti Aminah, siapa namanya? Bukan dukun melahirkan, bukan. Namanya Asy-Syafa. Asy-Syafa. Ini semua perempuan bukan? Perempuan.
Kemudian nanti Nabi Muhammad SAW disusui oleh siapa? Setelah oleh ibunya, oleh Suwaibah. Kemudian Nabi Muhammad juga disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Dan nanti dikatakan Nabi Muhammad juga disusui oleh seorang wanita dari suku Bani Sa'idah juga, yang juga menyusui Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sekarang kita masuk untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Yang paling banyak di surga laki atau perempuan? Selamat datang kepada Kiai. Ya, mohon maafin. Kalau udah datang udah mau selesai saya. Makanya saya langsung jawab aja. Paling banyak di neraka laki atau perempuan? Kalau kagak ngaji bahaya. Ada seorang ulama besar di wilayah Hadramut namanya Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf, mufti Diyar Hadramiyah. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, kada Ibnu Ubaidillah an yakuna madhaban. Hampir Imam Abdurrahman bin Ubaidillah itu menjadi satu madhab, karena banyak pandangan-pandangan beliau itu yang sangat mencerahkan. Beliau punya satu kitab namanya Balabilut Taghrid. Di dalam kitab itu beliau menguraikan tentang banyak yang salah paham. Yang dimaksud dengan yang banyak di neraka itu perempuan yang kayak gimana? Bukan yang kayak. Bayangin, mengandung ada pahalanya nggak? Ada nggak? Mengandung ada pahalanya. Melahirkan, menyusui, membesarkan. Ibu dan saudara-saudara, dulu orang jahiliyah itu nggak suka punya anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. Mereka nggak suka kalau punya anak perempuan. Yang kita rayakan maulidnya Nabi Muhammad SAW yang mengumumkan bangga punya anak. Beliau yang mengumumkan Fatimah bid'atun minni, Fatimah adalah gumpalan dagingku. Beliau yang paling lantang Al-Quran di tengah masyarakat yang tidak suka menyebut nama perempuan, yang menganggap risih kalau menyebut nama perempuan, turun surat. Nah dulu, itu di Madinah, nah dulu. Entar dipeluk, di Mekah nih, turun surat Maryam. Surat. Dan ketika malam turun surat Maryam, besok paginya ada seorang sahabat Nabi lapor, wahai Rasulullah, semalam istri saya punya anak. Nabi tanya, ngelahirin anak laki atau perempuan? Perempuan. Kasih nama putrimu Maryam. Makanya sahabat itu namanya Abu Maryam. Kemudian nanti di Madinah nih ada surat An-Nisa. Kemudian nanti di Madinah ada surat Al-Mujadilah. Bagaimana seorang istri yang mengeluh, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Sampai Profesor Rotib An-Nabulsi, ulama besar dari Republik Arab Syria, mengatakan ketika menafsirkan surat itu, beliau mengatakan suara perempuan didengar langsung oleh Allah dari langit yang ketujuh lebih. Perempuan. Kemudian Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat beliau mengatakan, agak gimana ya kalau punya anak perempuan kebanyakan gimana? Bu gimana bu? Gimana bu kalau punya anak perempuan kebanyakan? Bilang, wahai Rasulullah, saya punya anak perempuan 3, pengen punya anak. Rasulullah bilang apa bu? Man kanat lahu salasu banat, siapa yang punya 3 anak perempuan,
dididik rabbahunna, dididik dengan baik, dijaga dengan baik, diperhatikan dengan baik, wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad mengatakan, yang punya anak perempuan 3, berapa bu? Ibu berapa? Punya anak perempuan 3, dirawat, dididik dengan baik, itu akan menjadi hijab yang akan menjaga dia dari api neraka. Sahabat yang punya anak perempuan 2 bilang, wahai Rasulullah, anak saya yang perempuan cuma 2. Rasulullah bilang, yang punya anak perempuan 2 masuk surga. Yang satu lagi bilang, wahai Rasulullah, anak perempuan saya cuma masuk surga. Berarti yang banyak di surga. Ibu belum yakin? Saya mau tanya sama semua yang hadir di sini deh, termasuk ibu-ibu dan semua saudara-saudara hadirin. Yakin nggak masuk surga? Yakin? Kalau nggak yakin, ngapain sholat? Ngapain sholat? Ngapain puasa? Ngapain zakat? Kalau nggak yakin, setan bilang lu goblok. Ngapain capek-capek? Ibu udah bener nih, harus yakin. Apalagi perempuan. Perempuan Nabi yang kita rayakan maulidnya, beliau yang menyelamatkan perempuan dari kondisi yang terpuruk pada masa jahiliyah. Jangankan di Jazirah Arab, di Eropa itu baca aja silakan. Bayangin, mereka pernah berdiskusi, perempuan itu manusia. Akhirnya kesimpulannya apa? Perempuan adalah setan, tapi kita membutuhkan. Gimana bu? Gimana? Jahiliyah nggak? Betul kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril di Gua Hira. Khadijah sampai Siti Khadijah. Ibu dan bapak kalau dengar Romeo dan Juliet bohong. Romeo dan Juliet belum pernah berumah tangga, masih gombal terus. Tapi Siti Khadijah dengan Rasulullah. Memang ini Titanic. Udah gak? Sini membawa makanan. Kalau sampai akrib ila Khadijah minallahi salam, sampaikan salam dari Allah untuk Siti Khadijah, dan beritahu kepada Siti Khadijah, innallaha banalaha baitan fil jannah. Allah telah membuatkan istana yang indah, yang megah di surga untuk Siti Khadijah. Terakhir, ibu dipuji sama suami kapan terakhir? Ini kita pulang maulid supaya mengamalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kebiasaan beliau yang sering dilupakan oleh kaum laki-laki yang punya istri. Yang belum punya istri kita doain. Memangnya setiap hari, bahkan sudah wafatnya Siti Khadijah, Rasulullah tidak pernah berhenti menyebut-nyebut Siti Khadijah, memuji-muji Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah sudah wafat. Orang sekarang istrinya masih hidup, lagi bukan, masih hidup nggak pernah dipuji. Padahal kalau peringatan maulid yang dibaca, wa ma arsalnaka illa rahmatan, paling banyak di surga adalah orang-orang yang baik, baik itu laki-laki ataupun. Masuk surga dan neraka bukan karena jenis kelamin. Hadis tersebut gimana? Ya, ada konteksnya, terbatas dengan konteksnya. Dan silahkan lihat hadis-hadis yang menjelaskan surga ada di mana. Al-jannatu tahta ummahat, laki atau perempuan. Berarti
Masa ibu nggak masuk surga? Surga aja di mana, Bu? Kenapa saya membahas ini? Saya sedih sekali. Banyak yang nggak ngerti tentang Rasulullah. Akhirnya banyak perempuan yang menganggap bahwa Rasulullah laki-laki nggak menghargai perempuannya. No. Sebagai penutup, Rasulullah yang mengatakan tentang perempuan, iza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa ahsanat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Apabila wanita menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, taat kepada suami. Nggak denger, Bu? Kurang kencang. Taat kepada suami. Tadi begitu yang bohongin siapa ya? Aki. Begitu yang ini. Apabila wanita menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, taat kepada suami, menjaga kehormatan dirinya, kilalaha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti, akan dikatakan, ibu silakan masuk surga lewat pintu yang mana yang ibu mau pilih. Mudah-mudahan Maulid Nabi Muhammad SAW menambah cinta kita kepada Rasulullah, menambah rindu kita kepada Rasulullah. Dan yang terakhir dari semua yang terakhir, saya dapat bocoran Pak Kiai, paling banyak di surga orang Indonesia. Dari orang Indonesia paling banyak. Paling banyak dari wilayah. Wah, Habib ngarang nih. Dari mana? Bukan, kalau ngaji dikasih tahu. Ada yang tersurat, ada yang Kalau nggak ngaji kan tahu yang tersurat terus. Tiba-tiba mandi hujan terus gara-gara Nabi Muhammad yang mengatakan, aku minta kepada Allah paling banyak di surga umatku, sisanya umat Nabi yang lainnya. Jangan kaget, karena kalau dihitung paling banyak umat Rasulullah di mana? Di Indonesia. Jangan kaget kalau masuk ke surga ketemu banyak orang Indonesia. Ketemu dan mudah-mudahan semua kita akan masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Banyak kurangnya dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hadir kepada Maroki Haji Daud Hendi Ismail LPD, waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'da. Habibana al-mahbub al-habib Ali Zainal yang sudah banyak menyampaikan mutiara hikmah kepada kita. Iringan doa karena beliau harus ke tempat yang lain yang karena ada terus Allah jaga kesehatannya. Kemudian Doli Ayanda Haji Daud yang namanya sama saya dan para guru kita yang lainnya. Hadirin jamaah yang berbahagia, beruntung kita, beruntung kita, berbahagia kita, bersyukur kita karena Allah takdirkan kita menjadi bagian daripada penduduk rakyat Indonesia. Satu-satunya negara yang ada di dunia yang negara itu jumlahnya 178 lebih, 178 lebih. Cuman di Indonesia yang pemerintahannya memberikan kebebasan kepada rakyatnya mau melaksanakan peringatan Maulid kapan aja, jam berapa aja, di mana aja, nggak pernah akan ada larangannya. Hari ini pan kita sudah masuk di tanggal 13 di bulan Rabiul Akhir. Ini pan kalau bahasa orang Cikiwulnya kita sudah kelewat. Itulah Indonesia.
Maka kalau tadi Habib Ali menyampaikan nanti di dunia, bukan hanya di dunia tapi nanti di surga, kalau yang paling banyak orang yang ada di Indonesia, pantas. Lah emang di Indonesia aja bu, ngapain aja pasti maulid. Ya, bocah mau dinikahin malam mangkatnya, Allah langsung kasih, baru banget nikah, tahu-tahu Allah kasih itu mantu kita yang kita sayang hamil. 7 bulan ada peringatan, tuh lahir bocah akikoh ada peringatan, tahu-tahu bocah laki sunatan lagi ada peringatan, gede dikit ngawinin bocah lagi peringatan, yang kagak maulid cuman lakinya kawin lagi. Saya sejak belum pernah dapat undangan, ngapain ini? Laki saya kawin lagi segala. Ibu bapak, nah kita buka sejarah ini. Apa sebabnya di Indonesia mayoritas umat Islam yang cinta kepada baginda Rasul? Karena tidak pernah lepas. Di antara ulama-ulama kita yang di saat orang-orang yang tinggal di Mekah pada waktu itu di bawah pimpinan raja yang pahamnya beda sama kita, maulid kagak boleh, tahlilan kagak boleh, haul kagak boleh, zikir keras-keras kagak boleh. Emang zikir keras kagak boleh? Gak boleh zikir keras-keras, keras. Zikir kenceng-kenceng kagak boleh, kenceng gak boleh. Yang namanya zikir itu astagfirullahaladzim, itu zikir. Mereka pengen bagaimana biar peninggalan sejarah Islam ini habis. Makam istri baginda Rasulullah Ibunda Khadijah Al-Kubra dihancurkan. Makam sahabat-sahabat Rasulullah dihancurkan. Tinggal atur nih yang belum nih makam baginda Rasul. Hadirin jemaah babahan, tahun 1922 siapa di antara ulama yang membela dengan gigih dan memperjuangkan agar makam baginda Rasulullah senantiasa terjaga sampai hari ini? Ini biar kita paham dari mana. Ternyata di antara yang membela, memperjuangkan gigih makam baginda Rasul sampai hari ini masih ada, di antara beliau adalah Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau punya guru namanya Mbah Khalil Bangkalan. Di antara murid-murid beliau Mbah Hashim Asy'ari, pendiri pondok pesantren Tebu Ireng. Di antara murid beliau Mbah Kiai Haji Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lirboyo. Di antaranya Kanda Kiai Haji Asbab pernah ke sono, putra beliau Adinda Huda pernah ke sono, termasuk saya pernah juga ke Lirboyo. Cuman ke Lirboyo beda dengan Kiai Asbab. Kalau beliau sih belajar rajin, ilmunya banyak. Saya di pondok makan tidur, hasilnya gemuk. Hidungnya mancung. Kayaknya apa yang kedua gede amat ya. Kapan saya datang kemari bukan atas semua penceramah lah, saya punya istilah tasimat sama guru saya pakai Asbab. Saya datang aja, makanya nggak pakai apa-apa. Ada yang punya sopan sama, namanya sama sama saya. Ini mudah-mudahan nih kelupaan nanti saya pulangin. Mbah Kiai Abdul Karim itu pendiri pondok pesantren Lirboyo yang sampai hari ini tuan guru mohon maaf jumlah santrinya berjumlah 50.000 orang. Itu orang semuanya kok. Apa kata Mbah Hashim Asy'ari mengutus santri beliau di antara pendiri Nahdlatul Ulama namanya Kiai Haji Abdullah Wahab atau yang kenal dengan Mbah Wahab Hasbullah.
dipanggil. Kalau bahasa kita si orang Cikiwul begini, namanya nyesnya. Ya, murid juga beliau. Sini, ada apa? Kamu tidak mau berangkat ke Mekah? Ada apa Tuan Guru? Kagak mau, harus mau. Apa sebabnya? Ini masalah tentang makam baginda Rasul. Ibu hadirin mak berbahagia. Ringkas cerita. Berangkat beliau. Saya sampaikan semalam di acara peringatan Maulid di daerah Bekasi Utara. Ketika beliau akan berangkat, dikasih amanah sama Mbah Hashim, biar kau dimudahkan dalam perjalanan, nggak ada yang ganggu, lancar semuanya. Disuruh baca, yang bacaan ini terdapat dalam aurat yang selalu kita baca. Yang bacaan ini semuanya emak-emak, semuanya hafal. Al-Imam Bushairi menyampaikan dalam tulisan burdahnya yang selalu kita baca. Apa kata Mbah Hashim Asy'ari? Ini baca sampai kapanpun kau sampai di tempat yang kau tuju. Apa bacanya? Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habib turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali. Ini bacaannya nggak sembarangan loh, Bu. Ketika beliau sudah sampai di Mekah, padahal nggak ada yang berani orang-orang berjumpa dengan namanya Raja Ibnu Saud. Tapi biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tirakat yang dilakukan oleh Mbah Hashim Asy'ari, tirakat yang dilakukan oleh ulama-ulama yang tinggal di Nusantara. Karena waktu itu belum ada namanya Indonesia. Alhamdulillah, sampai hari ini makam baginda Rasulullah masih terjaga sesuai dengan tempatnya, di mana makam baginda Rasulullah dikuburkan di kamar beliau. Ibu hadirin yang berbahagia, maka pantaslah ketika kita sebagai masyarakat Indonesia bersyukur. Mengapa kita bersyukur? Tadi sampaikan oleh guru kita Habib Ali, satu-satunya negara yang sampai kapanpun tidak pernah lupa terhadap peringatan Maulid. Mau kapan aja, di mana aja, cuman Indonesia. Dan jujur, Maulid bukan hanya di masjid, Maulid bukan hanya di musholla, Maulid bukan hanya di majelis ta'lim, Maulid bukan hanya di rumah, Maulid bukan hanya di tempat-tempat yang lainnya. Bahkan hanya di Indonesia peringatan Maulid sampai di istana negara Republik Indonesia. Bu, saya tanya, bangga nggak menjadi warga negara Indonesia? Pak, udah lapar ya? Yo. Udah girang-girang, alhamdulillah. Penceramah pertama jam 11.20 selesai. Makan. Ada tambahan lagi. Akhirnya mah berbahagia, tenang, informasi dari tim konsumsi itu nasi baru mulai ditakrim di dalam. Ini kan kita nasi makannya nasi kebuli, tahu kan kebuli? Ngebul kagak beli. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan duduk kita bersimpul di tempat ini. Ya, harapan kita bukan hanya di Yayasan Pendidikan Islam Al-Mansuriyah, guru kita punya. Suatu saat nanti, mudah Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya hormati, jujur nggak pantas kalau kita berlama-lama karena waktu zuhur sebentar lagi akan tiba. Emak-emak emang ngongkon dari sebelum belum kena apa-apa. Orang Betawi walaupun tadi pagi pisang goreng 2, kue cucur 3, gemplong 4, lontong 2, sama bakwan 3, udah makannya belum, udah sepiring belum. Apa sebabnya? Belum kena nasi. Ya Allah, mudah-mudahan yang tadi udah makan gemplong jadi saksi kehidupan kita. Ibu hadirin juga berbahagia, sekali lagi saya sampaikan kepada semuanya, jangan pernah kita merasa rugi karena kita bagian daripada rakyat Indonesia. Jadi kalau kita diundang acara peringatan Maulid, ada penceramah yang jelek-jelekin orang, yang ngomongin orang, yang benci terhadap Indonesia, nyari duitnya di Indonesia, hidupnya di Indonesia, nyari untungnya di Indonesia, semuanya ada di Indonesia, buat sama Indonesia. Ini yang model-model begini nih, kita doain mudah-mudahan mihrab yang jauh. Bu, mihrab
sama laki kan begini. Merah belum. Ada laki nih, tapi bukan di sini bukan. Doyan makan. Kopi pengen tiap pagi. Ama minta dibeliin rokok. Masih duit kagak. Jujur ibu punya laki begitu bagaimana? Nah, ibu nggak pernah marah. Ya Allah, aku kembalikan suamiku kepada engkau. Jangan pernah ibu ngomong begitu. Apa sebabnya? Terlanjur ibu ngomong. Tahu-tahu habis minum kopi kesel mati. Tahu-tahu nambah lagi janda. Allah hati berbahagia. Tadi kan Rasul ngajarin tuh di antara kalau kita cinta sama baginda Rasul, Pak, mohon maaf, jangan pernah pelit sama bini. Sebagai tanda istiang soleha, Pak, istiang soleha tandanya kemana bini? Ini pegang duit, ya Allah, Bang. Uang banyak yang kemarin masih ada. Ada nggak belum? Ada. Cuma satu, dari sini kalau belum mati jangan dibukuin. Ada nggak kira-kira? Ada. Keren. Kasih alhamdulillah mau dikasih selesai semuanya, saling introspeksi diri. Kata lakinya, itu yang tadi ceramah, yang mana itu yang orangnya rada gede dah. Maksudnya yang gede-gede ikan betok, ikan sepat. Udah montok. Ini yang tadi itu. Bang, tadi kan si Daud Gemoy itu mesen abang kalau pengen saya nih kinclong nih, abang kudu modalin bang. Emang salon murah bang. Jadi kalau misalnya saya nggak pernah dandan, jangan salin abang, jangan salin saya. Abang nggak pernah ngasih apa-apa. Bu, padahal kalau kita melihat baginda Rasulullah, Ibunda Siti Aisyah, Ibunda Khadijah Al-Kubra, mohon izin mohon maaf bu, beliau cakapnya bukan karena pakai mic. Ibunda Aisyah itu merah punya pipinya karena bukan kebanyakan pakai benang, bukan. Karena ibadahnya nggak pernah berhenti. Ini sama. Nah ini kan semuanya ahli surga semuanya nih. Cuma saya lagi mikir, emang ahli surga tuan-tuan gini ya? Artinya hikmah peringatan Maulid pada kesempatan pagi hari cuma satu yang kita harapkan. Kalau ibadah yang kita lakukan seperti baginda Rasulullah jauh. Kalau ibadah yang kita lakukan kata saya sahabat orang kagak. Ibadah yang kita kerjakan seperti ya tabi'in orang kata jauh banget. Makanya kan kata guru-guru kita menizin 1 menit lagi nambah begini. Ya Rasul kata nanti sesama orang Rasul masukkan ke dalam surga biwoi hisab. Rasul bukan bangga, bukan gak senang. Rasul pengen semuanya masuk surga tanpa dihisab. Apa sebabnya? Kalau separuh umat baginda Rasulullah masuk surga tanpa dihisab, bu, ini model potongan kita nih, termasuk saya nih. Kakak bermasuk. Katakan Kiai Haji Asmat, nanti jamaah umat baginda Rasulullah tahu, lu nggak tahu aja. Kata bocah itu yang bicara kayak gendapus. Gue sama yang mau gendam, kurang gede tau, kurang gede. No, kalian no. Gas. Ini tawa pakai belakang begitu. Ini ntar pas lagi makan nih, gua nampan. Satu nampan dimakan, satu nampan masuk tas. Kata ulama begini. Kalau Rasul ya, misalnya pengen banget ke umatnya semuanya masuk dalam surga tanpa dihisab, itu juga nggak mungkin. Kalaupun bagian daripada umat baginda Rasulullah yang masuk surga tanpa dihisab, mohon maaf, itu di antara umat baginda Rasulullah yang sholat sunnahnya tiap malam agak kurang kagak lebih 100 rakaat. Karena mengatakan tinggal. Butuh sengaja ngalah. Jangan gue gatel. Ini kan pencerahan
nama partai tambahan dong. Emang amplopnya kagak disiapin. Namanya juga sama guru. Bu, saya tanya, ada nggak yang anterin kita salat malam sampai salat bersolat? Boro-boro. Ini sekarang Rabiul Akhir, bentar lagi juga. Terus di bawahnya hadiah haul. Warnanya sama, dibuatkan nggak kehilangan akal, biar kayak ketukar, ditulis atasnya Sajadah Mama apa? Baik Mama Nafa Urba, mantan apa? Ketika berangkat ke masjid, pas di pegongan, ketemu tetangganya. Dari mana kok? Dari masjid. Lu ngapa pulang orang kagak? Iseng-iseng lihat jadwal imam. Yang menjadi imam Ustaz ini, kan udah lama deh. Makanya mau pulang. Ada imam yang bacanya lama banget. Bu, sejadah ibu kan udah di masjid tuh. Dengar kalau imam bacanya lama, jujur. Ibu nerus apa pulang? Nerus apa pulang? Yang jujur sih nerus kemana? Nerus ke masjid. Lah ada bang yang nerus ke masjid, ngapain? Nggak sembahyang, ngambil sejadah, pulang lagi dah. Tapi mohon maaf, nggak usah khawatir. Walaupun ibu nggak sholat, walaupun nggak ke masjid, tapi sejadahnya udah di masjid, nggak usah khawatir. Insya Allah tetap masuk ke dalam surga. Sejadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan romanya ini mah. Masya Allah, jazakallah acara peringatan Maulid pada kesempatan kali ini. Maka dari itu saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan sesuatunya. Dan sebelum ditutup, insya Allah nanti doa akan dibacakan oleh Al-Mukarram Kiai Hasan. Dan sebelum nanti ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وكافر بين وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله ولا علم الا قضيته ولا قيض الا شفقه ولا مظلوم الا نصرته ولا ميتا الا رحمه ولا حاجه من ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera